Selamat pagi semuanya, kembali lagi di channel Belajar Investasi Saham di Selasa 20 September 2022. Kita akan membahas ya news-news apa yang ada di pagi hari ini dan yang kiranya ya bisa menjadi stimulus sentimen positif ya untuk saham-sahamnya, dan juga nanti di akhir saya akan membahas akan seperti apa pergerakan IHSG, di mana IHSG kemarin sesi 1 cenderung cenderung ya wait and see, dan di sesi 2 saham-saham blue chip ya, terutama di banking pada perform ya di sesi 2 dan membuat IHSG kembali naik. Oke, kita mulai ke berita yang pertama dari bisnis.com, di mana Yellow akan take issue ya untuk memperkuat fiber optik ya. Yellow akan take issue dengan saham yang akan diterbitkan itu 15,3 miliar. Jadi issue ini penerbitan saham kembali ya. Dimana yang berhak memesan tuh ya pemegang lama dulu ya, pemegang lama. Kalau ini posisinya setiap pemegang lama berhak memperoleh 8 HMETD. Berarti satu saham lama berhak 8 saham yang baru, 1:8 lah. Nah, nanti pasti kepemilikan dari si Yellow-nya sendiri atau pemegang perseroan pasti akan menurun. Contohnya seperti misal suatu perusahaan listing di bursa, dia menerbitkan menjual di publik pertama waktu IPO 15%. Lalu mereka reissue lagi. Reissue berapa persen gitu. Nah, nanti akan terdilusi. Kepemilikannya akan berkurang. Begitupun juga kalau kita yang awalnya punya sahamnya tapi waktu reissue kita tidak nebus, berarti kepemilikan kita misal awalnya 1%, lalu kita tidak nebus ya tetap apakah tetap 1%? Enggak, nanti akan menurun gitu. Berdasarkan siapa-siapa nanti setelah reissue ini, siapa yang akan membeli lagi gitu. Nah, ini reissue-nya 1:8 ini termasuk besar ya. Termasuk besar, dan kemungkinannya kalau nanti reissue-nya niatnya pengen diangkat, reissue-nya berjalan, reissue-nya laku ya, reissue-nya laku, harga sahamnya harus naik, harusnya naik. Sekarang 93 ya, berarti reissue-nya kemungkinan di bawah 93 gitu. Kenapa? Karena secara logika dasar ya, kalau harga induknya aja 93 sedangkan reissue-nya misalnya 100, ya buat apa beli reissue-nya? Lebih baik kan beli induknya aja 93 gitu. Orang pasti akan berpikirnya seperti itu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kalau ini tadi kan kita sudah tahu ya, skemanya itu 1:8. Nah, itu perlu diketahui. Yang kedua juga nilai nominal tebusnya tuh berapa. Dan yang ketiga adalah ada nggak standby buyer. Jadi ada hal-hal yang mengakibatkan memang semisal kayak tadi Zelo harganya 93. Reissue-nya semisal harganya 100. Di atasnya bahkan. Tapi harganya sampai reissue di akhir di come date masih di situ-situ aja harga induknya. Nah, hal itu bisa jadi terjadi. Tujuannya apa? Biar kita sebagai retail kita tidak menyerap. Yang menyerap siapa? Yang standby buyer itu, yang di harga 100 itu. Dia akan membeli semuanya. Nah, kita perlu ngecek apakah ada standby buyer apa enggak gitu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tujuan dari reissue. Tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya sebatas untuk bayar hutang, ya menurut saya kurang menarik dan lebih baik dihiraukan, atau lebih baik ambil momentum buat trading jangka pendek. Itu aja sih. Kita harus perlu tahu juga tujuan dari perusahaan perseroan melakukan reissue itu buat apa. Oke, lanjut. Masih di bisnis.com. Daftar lengkap investasi grup Astra ASI di sektor new economy. Baru-baru ini mereka melalui anak usahanya yaitu PT Sedaya Multi Investasi SMI atau Astra Financial baru saja menyelesaikan pembelian saham PT Bank Jasa Jakarta BJJ. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Astra setelah melepas ya, dulunya kan dia punya, kalau nggak salah punya Bank Permata ya, setelah melepas Bank Permata, terus sekarang dia beli lagi ya saham perbankan ini, yaitu Bank Jasa Jakarta, dan kebetulan bank ini belum IPO ya. Mungkin Astra Group ini punya pemikiran yang membuat ya udah kita beli aja saham ini.
saham dari PT Bank Jasa Jakarta. Dan nominalnya lumayan besar ya. Memang belum bisa menguasai ya. Di atas 50%. Mereka baru mewakili 49,56%. Tuh. Oke. Ya itu 49,56%. Lalu sebelumnya juga dia mencatatkan punya 6% ya kepemilikan dari Hermina, terus lalu Sayurbox, Pexel, dan juga Mapan ya. Ini e-commerce ya yang diakuisisi oleh si Astra ya. Lalu ASI dan Hong Kong Land membentuk perusahaan patungan atau joint venture dengan logos SE Asia Pte Ltd untuk mengelola dan mengembangkan gudang logistik modern di Indonesia. Nah, ini bentuk ekspansi juga dari Astra ya. Di tahun ini memang terlihat dia akan sangat aktif dan melihat akan adanya new economy. Kalau kita lihat ya dari chartnya sendiri ya. Chartnya sendiri Astra ini ya dia sudah breakout dari garis kuning dan ya targetnya kalau ini flag ya. Nah, ini kita gambar lama. Dia targetnya akan ke garis warna hijau 7.900 ya. Let's say pertama ke sini dulu lah, kita ambil skemanya ya, bikin skemanya dulu. Kemungkinan dia akan sentuh garis merah, lalu koreksi di sekian, lalu buat naik. Dan ini Astra ini cenderung bisa dikatakan emiten yang sebagai balancer ya. Jadi kalau ada banking yang ngedrop untuk menjaga selalu IHSG tetap terjaga ya, mungkin Astra, Telkom, mining ya, seringnya seperti itu. Oke lanjut, buyback saham tembus 7,6 triliun, sinyal positif bagi investor. Sebanyak 16 emiten siap melakukan pembelian kembali atau buyback, totalnya mencapai 7,6 T. Wow, ini menunjukkan ya biasanya menunjukkan juga buyback ini bisa dikatakan nanti akan menjaga harga di situ-situ aja. Kenapa? Pasti tiap-tiap emiten punya target maksimal pembelian saham itu di harga berapa ya. Nah, kalau ada di bawah harga itu pasti mereka akan pungutin lah, ibaratnya seperti itu. Nah, ini saham-saham yang melakukan buyback itu ada Adaro ya yang dia memperpanjang bahkan sampai akhir tahun, Era, Doit, INTP, Tebik, UNTR, dan BRI ya. Ini beberapa saham yang melakukan buyback ya. Jadi kemungkinan sahamnya akan dijaga di situ-situ aja. Kayak contoh Doit ya, coba. Doit, nah harganya dijaga di sini-sini aja, di atas 400 lah. Targetnya kalau secara chart ya harusnya ke sini, ke garis warna, kan ini breakout. Garis warna merah ya, 466. Harusnya bisa ya. Terus after that buat nutup gap ini di 545. Oke, lanjut. Nah ini. Emiten Lo Keng Hong deal kejar target 1,1 triliun akhir tahun cuan. Kita sudah jual sekitar 2,2 T. Semoga serah terima bisa mulus. Target saya bisa separuh bisa diserah terima ya. Karena ini apartemen agak high end. Takutnya pembeli butuh banyak hal, tapi harusnya dengan kualitas kita sebelumnya target kita bisa serah terima 50%. Ini kata Archit. Archit ini adalah Direktur Keuangan Indyland Development atau DEAL ini sendiri. Jadi kalau prosesnya 4 tahun kita harus kuasa pendapatan 4 tahun. Ini keadaan begitu PSAK-nya. Oke, berarti dengan kontrak 2,2 targetnya 50% aja berarti 1,1. Kalau kita lihat deal ya tahun ini memang sampai Q2 masih minus ya. Harusnya kalau melihat hal itu dan optimisme dari manajemen ya, nah kita tinggal lihat aja nanti di akhir tahun ya. So far harganya menarik ya saham ini ya. Saham ini sangatlah menarik sih aslinya. Kenaikan ini kan dipicu karena adanya berita Lo Keng Hong beli ya di 160 atau 150-an terus naik boom.
berita langsung kemana-mana. Ya itu enaknya sebagai paus lah ibaratnya seperti itu. Ya beliau tidak ada itikat atau niatan buat ngepom-pom ya. Bahkan yang ngepom-pom itu kan medianya sendiri, beberapa media ya. Dan kita pun bisa ngecek sendiri ya di data IDX dan di video sebelumnya. Nanti di akhir saya akan tampilkan ya di mana Pak Lo Keng Hong punya deal sejak kapan. Itu kan kita bisa cek semuanya di bursa, di data di BI ya. Jadi itu efek positifnya ya, mempunyai nominal yang besar dan melakukan pembelian dan namanya besar lah ya. Melihat hal ini, deal harusnya ya dengan harga at least dia untung aja deh melebihi 2021 lah. Dia hanya 12 miliar. Harusnya harganya di 2021 itu kan di angka 2021 itu harganya sempat di angka 190 ya. Harusnya potensi buat bahkan 300 ya. Harusnya potensi di atas 200 nih, deal ini sangatlah besar ya. Gitu. Oke, lanjut. Krakatau Steel jual saham anak usaha senilai 4,6 miliar. Oke. Anak usaha Krakatau Steel yaitu PT Krakatau Konsultan KK menjual saham yang dimiliki oleh PT Krakatau Engineering KE kepada Krakatau Baja Konstruksi KBK. Nah, berarti transaksi afiliasi ya ini berarti. Oke, KE dan BK adalah anak usaha KRAS dengan kepemilikan saham 99%, sedangkan KK adalah afiliasi KRAS dengan kepemilikan saham 99%. Pasca transaksi, maka pemilihan KE di KK sebelumnya 99 menjadi 50, sedangkan KBK di KK dari 0 menjadi 49. Ini ibaratnya keluar kantong kanan masuk kantong kiri ya, sama aja gitulah. Tidak akan membuat efek yang positif, efek yang sangat signifikan ya. Mungkin hanya sebatas nantinya dari manajemen pasti akan ada perubahan nantinya buat ini. At least hal ini yang membuat mungkin ya sahamnya kalau nggak salah kemarin apa Jumat ya mengalami kenaikan. Nah kemarin bahkan shadow-nya sampai naik. Oke lanjut. Nah, ini tadi ya udah ya Astra ya mengakuisisi PT Bank Jasa Jakarta 49,56%. Nah ini lagi reg issue 19,94 miliar saham. Bank baca incar tambahan modal 1,99 T. Saya mau baca dulu narasinya apa ini. Dia melakukan buyback ini melakukan reg issue ini tujuannya apa? Oke, dalam prospektus ringkas setara 72 dengan nominal setiap pemegang saham baru 1 banding 1 ya. Di mana setiap satu HMETD yang memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham 1 banding 1. Wah, ini lumayan besar juga nih 1 banding 1 ya. Oke. Dilusi maksimal 72,4%. Besar banget nih. Dana yang diperoleh menjadi kewajiban akan digunakan untuk keseluruhan untuk ekspansi usaha dan penambahan modal untuk meningkatkan nilai aktivitas produk kredit diberikan, surat berharga, dan lain-lain. Dari sini kita harusnya bisa tahu ya, ini bukan incar tambahan modal ya, ini murni menurut saya adalah reg issue ini murni untuk memenuhi kebutuhan dari regulasi. Kenapa? Karena di akhir tahun 2022 ini bank kecil ya, bank-bank kecil buku 4 nilai modal intinya itu minimal 2 atau 3 triliun ya kalau nggak salah ya di tahun ini. Kalau hal itu tidak dipenuhi oleh bank buku 4 bank kecil ini akan berakibat pada kita buka aja dulu bank buku 1 itu apa aja. Bank buku 4 adalah kalau hal itu tidak dipenuhi ya nantinya ini bank buku 1 ini modal inti kurang dari 1 triliun, buku 2 modal inti 1 sampai 5. Nah, ini modal buku 1 ya. Nah, maksud saya buku 1 yang bank paling kecil lah. Nah, di mana ini nanti kalau hal itu tidak terrealisasi ya oleh bank-bank itu, nantinya mereka akan turun kasta yang dimana yang sebelumnya jadi bank buku 1 mereka akan turun menjadi bank pengkreditan rakyat atau bank pasar lah, BPR lah. Nah itu terjadi, itu regulasi berdasarkan OJK ya. Pilihannya adalah turun kasta menjadi BPR
atau mereka harus merger dengan sesama bank buku satu. Nah, salah satu caranya ya mereka melakukan reissue atau ada investor yang mensuntik dana lagi biar modal intinya itu tercapai. Jadi jangan hanya sebatas melihat berita dia mau reissue, mau ekspansi ini. Saya akan mengatakan it's a bullshit. Itu permainan narasi dari perseroan dan kita bisa janganlah tertipu seperti tahun 2021 yang banyak bank-bank kecil mengatakan bahwa mereka mau digital, jadi bank digital dan akhirnya terlihat kan siapa yang jadi bank digital, siapa yang enggak. Nah, teman-teman jangan sampai termakan news seperti itu lagi. Nah, cuman dari sini kita bisa jadi ambil momentum buat trading jangka pendek aja. Jangan buat long. Apa yang teman-teman harapkan dari saham yang seperti ini ya, dia downtrend parah dan dia mau reissue, harusnya harganya di maintenance dulu. Kenapa? Karena harga reissue itu pasti berdasarkan track record berapa 30 hari atau 60 hari perdagangan sebelumnya. Nanti akan disepakati harga pelaksanaan di situ. Harusnya dia akan stabil di angka di atas 125 sih. Itu. Saya belum membaca ya prospektusnya, baca seperti apa. Kalau dia udah rilis ya nanti saya akan baca dan kalau menarik akan saya bikin video sendiri gitu. Apakah reissue baca menarik untuk digunakan mendapatkan cuan? Nah, itu nanti saya akan pelajari dulu. Oke, itu mungkin ya so far. Jadi jangan tergiur dengan yang namanya berita, hanya membaca berita. Kita harus mentelaah lebih. IHSG kemarin ditutup doji ya. Nah, kalau kita lihat doji dan nanti tanggal 21 jam 2 siang di Amerika nanti akan ada rapat The Fed ya. Pengumuman mereka akan menurunkan suku bunga apa enggak. Jam 2 sana, jam 2 siang Amerika, nanti di sini akan Kamis dini hari ya. Jam 1 atau jam 2 dini hari. Nah, nanti akan berefek di hari Kamisnya dan Kamis kita live trade bareng. Melihat IHSG seperti ini, doji ya, adanya kebingungan dan kemungkinan nanti dia akan, menurut saya IHSG akan stuck di sini, kotak ini, kotak warna, saya akan kasih warna kuning deh. Nah, kemungkinan akan ada di kotak warna kuning ini untuk range Selasa nanti dan Rabu sesi 1. Rabu sesi 2 baru kita bisa melihat ya apakah ada info dari saham-saham big cap dan lainnya. Mungkin kalau masih ada big cap dan big cap do nothing ya, dalam artian tidak ngapa-ngapain tapi malah ada info, berarti harusnya Kamis sinyalnya positif. Bahkan sebelum Kamis ya, Rabu sesi 2 kita bisa melihat ya seperti apa pergerakannya. Jadi saya akan prefer range hari ini dan Rabu sesi 1 kemungkinan akan tetap di range kotak kuning ini. Oke, kemudian itu IHSG dan beberapa newsnya so far. Astra yang menarik ya, ekspansinya salah satunya melakukan pembelian perusahaan finansial yaitu perbankan. Harusnya nanti dia akan naik ya labanya. Mungkin itu video di pagi hari ini, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.